Kadang-kadang teman-teman di apa namanya, kolom permintaan tamu ini orangnya itu sudah pergi sebenarnya, tapi nama dia masih nyantol di situ. Gak tahu nih kenapa ini TikTok nih. Kok tidak update ini. Ya Ezra. Iya bang. Ya, apakah Anda Muslim bang? Saya Muslim. Oke, silakan bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Bang, kan? Gimana bang? Saya pernah DM abang dulu. Yang DM saya itu banyak bang, ada ribuan bang yang DM saya bang. Jadi kadang-kadang saya lupa. Bang Ezra, saya tanya dulu, abang ini Muslim? Awalnya Muslim bang. Awalnya Muslim, lalu meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Ya, saya sudah meninggalkan agama Islam. Apa buktinya bahwa Anda dulu Muslim? Banyak tuh penonton yang di bawah tuh yang kenal saya tuh. Banyak penonton. Iya, tapi kan harus mengkonfirmasi dulu bang. Coba, bisakah Anda membuktikan bahwa Anda memang benar-benar mantan Muslim? Contohnya misalnya, bisakah Anda mengucapkan niat sholat, atau mengucapkan ayat-ayat Al-Quran begitu? Untuk ngetes aja bang, bukan untuk menyuruh Anda kembali ke Islam. Coba. Ini saja surat saja kalau gitu. Surat apa? Delay kah saya bang? Delay sedikit sebenarnya bang, tapi nggak apa-apa. Coba. Oh iya, ini jaringan. Ayat kursi saja. Silakan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sah ini teman-teman, dia memang benar-benar mantan Muslim. Oke, Bang Ezra, bisa nggak bang diceritakan kepada kami bang, apa ihwal apa yang membuat Anda ini akhirnya meninggalkan agama Islam bang? Sebenarnya ceritanya panjang bang, panjang sekali. Tapi ada yang mau saya tanya dulu sama abang sebentar? Boleh, silakan bang. Saya ini kan nggak tahu sama sekali agama Kristen bang. Oh, berarti abang ini cuman baru hanya keluar saja dari agama Islam, belum. Berarti sekarang ini apa posisi Anda ini? Gimana? Saya masuk Kristen tuh karena saya mendapat panggilan begitu. Adalah nanti saya ceritakan kenapa saya masuk Kristen kan. Oh, berarti abang udah masuk Kristen gimana? Udah. Oke. Tapi abang bilang kok malah nggak tahu apa-apa tentang Kristen, maksudnya gimana nih? Belum belajar sama sekali. Belum belajar sama sekali tapi udah masuk Kristen. Iya. Berarti Anda pilih Kristen itu karena apa kalau begitu? Karena kejadian, karena mimpi, karena kejadian yang nyata begitu loh. Oke, silakan. Ada yang mau saya tanyakan dulu. Apakah dalam agama Kristen itu semua pekerjaan itu diberkati sama Tuhan Yesus? Semua pekerjaan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya iyalah bang. Semua pekerjaan, apakah itu halal, haramnya itu masa bodoh begitu ya? Oh, berarti abang ini berpikir bahwa mencuri itu adalah profesi gitu bang, pekerjaan. Iya. Gini bang, begini. Contoh. Bukan mencuri sih, maksud saya contohnya seperti begini. Contohnya seperti apa? Contoh mungkin pekerjaan-pekerjaan itu melawan aturan hukum mungkin, atau merendahkan harga diri kita, itu apakah ini contohnya bang, coba silakan bang. Jelas itu mungkin saya nggak bisa sebutkan spesifikasinya bang. Harus spesifik bang. Mungkin yang abang maksud itu adalah saya seorang apologet atau bagaimana? Nggak apa-apa bang. Yang contoh nyata biar bahasan kita itu lebih terarah dan terstruktur.
Contoh misalnya, Bang, Contoh, abang ini kerjanya perempuan jelek-jelekin agama Islam. contoh. Apakah itu diberkati, Bang, menurut agama Kristen? Nah, itu bagus. Pertanyaan mantap itu, Bang. Coba, Nah, apa yang Anda saya maksudkan? contoh ya, Coba. saya contoh. Perempuan menjual diri itu kira-kira menurut abang bagaimana? Baik, Bang, di dalam Alkitab kan jelas, Bang, dikatakan, jangan berzina. Apa sih berzina itu, Bang? Berzina itu kan maksudnya melakukan persetubuhan dengan seseorang yang bukan istri atau suaminya. Seperti itu. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mesum. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu kan udah jelas. Jadi kalau abang mengatakan apakah pekerjaan seperti itu, ya itu sebenarnya bukan pekerjaan ya, Bang, ya harusnya, Bang. Karena kita definisi pekerjaan ini apa dulu gitu ya. Tapi ya udahlah, kita ikuti saja lah ya. Kalau seperti itu jelas, Bang, tidak diberkahi, Bang. Ya, saya juga berpikiran demikian, Bang. Cuma kan banyak yang saya dapatkan itu katanya boleh-boleh saja, katanya begitu. Siapa, Bang, yang bilang boleh-boleh saja? Sebentar. Teman-teman saya. Bukan, sebentar, saya tanya dulu sama Bang. Yang membolehkan perempuan menjual diri itu orang Kristen atau orang Islam? Ya, saya jujur, Bang, saya hidup di daerah Papua, jadi teman-teman saya tuh banyak yang Kristen. Mereka membolehkan itu? Nah, ya katanya. Ya itu namanya orang-orang yang gak pernah baca Alkitab, Bang. Tapi saya juga meragukan cerita Bang itu. Bang, kalau abang mau nanya Kristen, janganlah abang tanya orang yang suka minum cap tikus. Abang juga ada-ada aja. Bang, kalau abang di Papua itu kan jangankan di Papua, di seluruh masyarakat, Bang. Mau di Papua, mau di Medan, mau di Jakarta, ada orang-orang Kristen terpelajar, ada orang-orang gak terpelajar. Coba kalau ke Papua, Bang, ke gereja. Tanya di sana sama Pak Pendetanya. Pak Pendeta, beta mau tanya dulu. Bolehkah begini? Ya pasti Pak Pendetanya bilang, perbuatan seperti itu tidak boleh. Pasti mereka bilang begitu. Abang tanya sama orang yang tukang mabuk cap tikus, ya ada-ada aja, Bang. Gitu, Bang. Ya, saya sekarang Mau kan abang lagi di mendalami, Jakarta Bang. pun, Bang, abang ke Jakarta. Abang nongkrong sama orang-orang Kristen, senangnya minum cap tikus, main judi, ngadu ayam, begal. Ya jawabannya pasti boleh lagi, mah. Gini aja, Bang, abang cerita aja, Bang. Kenapa ini abang kok bisa akhirnya meninggalkan agama Islam? Sebenarnya ceritanya panjang, Bang. Saya mendapatkan masalah yang begitu rumit lah. Kita pernah baku DM, Bang, 5 bulan yang lalu kalau nggak salah. Oke, kadang-kadang saya lupa, Bang. Coba gimana? Abang lupa mungkin karena terlalu banyak abang ini tuh. Jadi selama 5 bulan itu saya bertengkar dengan diri saya. Setelah bulan 1 ini, tanggal muda kemarin, saya baru memberanikan diri itu menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Abang sering nonton channel-channel seperti ini, channel-channel debat diskusi gini? Jujur, saya nonton abang itu setelah saya mendapatkan ilham itu. Akhirnya saya cari tahu siapa yang saya temui ini. Jadi begini, Bang, ceritanya. Saya mendapatkan banyak masalah. Pokoknya masalahnya besar sekali lah, sampai saya tuh ditinggalkan sama semua orang, begitulah. Teman-teman yang dulu saya tuh nempel sama saya, keluarga yang dulunya tuh sangat bangga kepada saya, tiba-tiba saya mendapat masalah, akhirnya saya jatuh begitu. Jatuh bangkrut sampai habis-habisan. Sampai bahkan untuk makan, untuk beli air minum pun itu tidak ada lagi gitu. Akhirnya saya putus asa, Bang. Saya putus asa hidup. Mungkin abang masih ingat kalau saya ceritain ini. Yang cerita sama saya itu, Bang, dia dari Muslim mau pindah Kristen, itu banyak sekali. Makanya ketika ada orang ngomong gitu, biasanya itu nggak saya baca, Bang. Saya cuma ngomong gini, coba naik aja cerita gitu. Makanya kadang-kadang saya lupa. Terlalu saking banyaknya, Bang. Yang kirim saya pesan
baik perempuan, baik laki-laki. Bang, saya dari Muslim. Terus terang setelah saya nonton channel abang ini, saya sudah mulai keraguan saya akan agama Islam itu sudah mulai memuncak begitu. Memang sudah diawali dengan yang namanya keraguan. Nah, makin nonton channel saya makin ragu. Nah, sekarang dia ini gimana bang caranya mau jadi Kristen? Biasanya ya dia cerita gitu nggak saya baca. Saya bilang naik aja gitu. Tuh bang. Jadi kalau abang singgung masalah DM lagi, saya kadang-kadang saya lalukan saja gitu bang. Gitu. Jadi abang cerita saja gitu. Gimana? Intinya ya saya tuh berusaha mengakhiri hidup saya lah begitu, bunuh diri begitulah. Oke. Kasarnya, bunuh diri begitu. Saya Lalu? minum racun bang, saya minum racun. Tapi nggak mati. Akhirnya saya pingsan bang, saya pingsan. Oke. Saya minum racun, saya pingsan tuh. Terus diselamatkan sama teman saya 3 orang, masih hidup 3-3-nya nih, orang Islam semua lagi. Oke. Nah, diselamatkan sama teman saya 3 orang. Nah, saya sadarnya itu saya sudah di rumah sakit. Oke. Nah, di bawah pingsan itu, di bawah pingsan itu, saya melihat sosok, tapi dia nggak menyatakan dirinya Tuhan. Saya melihat sosok, dia tarik tangan saya dengan berkata, ayo bangun nak. Bahasanya begitu, ayo bangun nak, masih banyak membutuhkanmu. Bahasanya begitu. Dia ulurkan tangannya. Terus sampai apa namanya? Kalau suara dia jelas teman-teman, nggak suara dia nggak kecil. Kalau yang ngomong kecil-kecil mungkin teman-teman refresh dulu. Kayaknya TikTok ini hari ini lagi agak slow ini. Karena banyak orang naik pun dia udah pergi tapi masih ada namanya di situ. Jadi teman-teman refresh dulu TikTok kalian. Suara dia jelas kok, bukan kecil. Akhirnya bang. Nah, terus? Akhirnya di situ saya melihat ada sosok seseorang yang pakai jubah putih. Bang, tapi wajah abang jangan separuh bang, agak naik ke atas bang. Oh ya. Ah ya. Dia mengulurkan begini tangannya toh. Terus dia bilang, ayo bangun nak, kamu tidak boleh begini, masih banyak membutuhkanmu. Dia bahasanya begitu. Tapi dia nggak menyatakan dirinya Tuhan. Gitu. Tapi wajah abang jangan makin turun bang. Wajah abang jangan makin turun. Nah segitu aja, nah gitu bang. Ya terus. Enggak bang, maksudnya kalau saya ingat-ingat lagi masalah itu tuh saya ini bang, saya terbawa emosi begitu. Oke, intinya itu membuat Anda emosional. Maksudnya ada sebuah peristiwa yang selalu Anda ingat begitu ya. Dan Anda mengingat sosok tersebut gitu. Ya, Oke, singkat cerita Anda akhirnya berpikir bahwa itu adalah Yesus begitu ya. Ya, sebelumnya belum berpikir demikian. Oke. Berpikir demikian. Akhirnya saya cerita ke orang tua saya. Orang tua saya bilang itu leluhurmu. Itu persis sekali beliau bilang begitu. Oke. Itu leluhurmu. Oke lah, saya bilang dalam hati saya kan. Terus sekitar sebulan kemudian, saya kerja semrawutan begitu bang. Kerja semrawutan kan. Saya disuruhlah sama bos saya itu antar aqua ke gereja. Bukan semerawutan bang, serabutan bang. Lain, semerawutan sama serabutan itu beda bang. Oke, terus lanjut. Nah, terus lanjut. Nah, saya antar aqua ke gereja. Ya sudah, saya antar aqua terus saya lihat begitu saja. Oke. Saya lihat di situ kan ada foto kan, foto Tuhan Yesus tuh di gereja tuh. Oke. Tapi saya belum ngeh pada saat itu. Pas pulangnya, saya mimpi orang yang tolong saya pas saya pingsan itu, minum racun itu. Dia datang lagi dalam mimpi itu. Dia datang dalam mimpi, terus dia berdiri di mimbar. Terus di mimbar itu tuh ada gambar salib.
Oh, oke. Nah, dari situlah saya tuh mulai mencari tahu ini siapa sih sosok yang datang. Nah, dari situlah saya mulai ikuti abangnya di sini. Ya sekitar 5 bulan yang lalu. Tapi tetap hati kecil saya itu masih belum bisa terima bang kenyataan itu. Itu. Sekarang itu saya lagi dihujat. Saya setelah dibaptis kemarin, saya memberanikan diri menyatakan diri saya bahwa saya sudah keluar ini. Saya kasih tahu keluarga saya langsung dihujat habis-habisan. Ada yang bilang karena perempuan, ada yang bilang karena ini. Tapi kenyataannya tidak ada perempuan dalam hidup saya. Bahkan perempuan saya meninggalkan saya sekarang. Oke. Gitu. Akhirnya kan saya cari-cari tahu kan. Saya cari-cari tahu, saya ikuti abang, saya ikuti yang lain-lain, saya ikuti banyak pendeta lah begitu. Saya cari tahu begini. Terus dalam hati saya itu macam ada goncangan gitu. Ada yang bilang suruh, ada yang bilang tidak. Ada yang bilang suruh, ada yang bilang tidak gitu. Akhirnya bulan 1 ini, tanggal 1 kemarin saya memutuskan untuk beranikan diri. Dibaptis. Puji Tuhan ya. Itu ini yang saya mau tanyakan. Apa itu? Betul kita tuh bisa melihat Tuhan. Apa itu? Apakah betul kita itu bisa melihat Tuhan? Di dalam Alkitab, Bang, penglihatan akan Tuhan itu ya terjadi, Bang. Kalau misalnya apa yang kita gini, Bang ya, saya kasih contoh, Bang. Jadi, Bang, Abang pernah lihat nggak orang gila ngomong sendiri? Ntar saya hilangin dulu efek saya ya, sebentar. Abang pernah lihat orang ngomong sendiri? Pernah. Orang gila ngomong sendiri? Pernah, Bang. Nah, ketika dia ngomong sendiri, kita anggap dia gila. Karena apa? Karena dia mengalami yang namanya delusi atau ilusi. Dia anggap bahwa ada sosok yang dia ajak bicara dan lain sebagainya. Padahal sosok tersebut tidak real. Sosok tersebut hanyalah ilusi. Betul? Nah, banyak orang beragama, Bang. Banyak orang beragama. Kita beragama, berdoa. Orang Muslim juga berdoa, Bang. Agama-agama lain juga berdoa. Nah, kalau misalnya, Bang, sosok yang kita berdoa kepadanya, sosok yang kita ajak ngomong, itu tidak nyata, kita nggak ada bedanya, Bang, dengan orang gila yang di jalan yang ngomong sendiri tuh, Bang. Makanya kalau Abang mengatakan apakah Tuhan itu bisa dilihat? Kalau nggak bisa dilihat, Bang, berarti Tuhan yang kita yakini sebagai Tuhan ini, itu hanya sosok fiksional, sosok halusinasi kita. Makanya, Bang, seketika saya belajar agama, Bang, saya pelajari agama A, B, C, D, yang membedakan kekristenan, Bang, dengan agama lain itu, Bang. Nah, ketika kita baca Alkitab, Bang, ketika kita membaca Alkitab, sosok tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu dikatakan dia ngomong sama Tuhan, Bang. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Baik itu secara langsung, baik itu melalui mimpi, baik itu melalui teka-teki. Contoh, Bang. Contoh. Sosok yang berbicara langsung dengan Tuhan itu tidak dengan teka-teki, itu adalah contohnya Musa, Bang. Begitu. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga berbicara lewat mimpi, lewat sebuah bahasa yang nggak secara langsung. Contoh misalnya, Bang, Tuhan pernah menyampaikan pesannya kepada Firaun tentang adanya seekor sapi. Ada 7 ekor sapi yang kurus begitu. Sapi itu kurus kering begitu. Di dalam mimpi ini sapi itu menelan sapi yang gemuk. Tetapi ketika sapi yang kurus ini menelan sapi yang gemuk itu,
sapi yang kurus ini nggak berubah. Rupanya itu tetap kering kerontang. Dia nggak kelihatan kalau dia habis makan sapi begitu. Nah, ini bagaimana Tuhan berbicara kepada Firaun dengan mimpi. Lalu Yusuflah yang menerangkan arti mimpi itu. Kata Yusuf kepada Firaun, "Ya Tuanku Raja, sesungguhnya Tuhan semesta alam itu telah menyampaikan pesan kepada Anda. Bahwasanya 7 ekor sapi yang kurus itu melambangkan tentang akan datangnya 7 kelaparan yang sangat luar biasa. 7 tahun kelaparan yang akan melanda negeri ini." Seperti itu. Itulah makanya Tuhan berbicara, Pak. Makanya kalau abang bilang, apakah Tuhan bisa dilihat? Saya jawab iya. Tetapi melihat Tuhan dalam pengertian di sini tuh Bang, dalam penglihatan yang seperti tadi itu Bang. Nggak kita lihat gini atau bagaimana gitu. Seperti itu. Dan banyak orang sebenarnya Bang merindukan itu Bang. Tapi nggak semua orang mengalaminya. Begitu. Ini saya jujur ya Bang. Sebenarnya itu bukan sekali saya minum racun. Dan saksinya itu masih hidup semua. Saking beratnya hidup saya itu. Saya minum racun itu 3 kali Bang. 2 kali saya tabrakan diri di mobil. Tapi saya melihat dengan jelas orang yang datang bantu saya itu 1 kali saja. Dengan 1 kali kan 1 kalinya kan di kejadian. 1 kalinya di mimpi. Tapi yang 4 kalinya itu saya tidak melihat apa-apa. Tapi saya bisa merasakan seakan-akan ada yang tolong saya. Bayangkan Bang, saya ditabrak sama mobil. Di depan Hotel Ridok di Jambi itu masih ada kayaknya CCTV-nya semua itu. Saya terlempar hampir 10 meter. Terlempar tuh hampir 10 meter ditabrak sama mobil. Tapi nggak ada sedikit pun yang ini. Ya. Kalau dalam sudut pandang, ya Bang. Kalau dalam sudut pandang kekristenan Bang, jadi dunia ini memang punya satu dimensi yang lain. Itu yang disebut dengan dimensi metafisika. Seperti itu Bang. Jadi kita kekristenan itu meyakini itu. Meyakini bahwa ada suatu alam yang memang dia itu alam tak kasat mata. Seperti yang kita alami seperti ini. Seperti itu Bang. Dan dia itu sekali-kali bisa menyingkapkan dirinya. Seperti itu. Tapi bukan halusinasi ya Bang ya, bukan sebuah delusi begitu. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa itu bukan delusi? Dia harus terjadi di alam nyatanya seperti itu. Tapi itu mungkin kita bahas khusus lah besok Bang. Yang jelas intinya Abang sudah berpindah dari Islam menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu sudah satu kemajuan yang sangat luar biasa seperti itu. Begitu Bang ya. Ini banyak yang ngomong katanya ada suara yang nggak jelas atau bagaimana nih Bang. Entah saya atau Anda ini yang kecil yang maksudnya para penonton ini. Tapi coba saya turunkan dulu Bang ya. Saya turunkan dulu. Karena ini kayak mungkin ada delay atau bagaimana gitu Bang ya. Saya turunkan dulu. Delay kayaknya karena baterai saya juga ini. Oke, mungkin kita lanjut besok lagi ya Bang ya. Delay kayaknya Bang. Iya Bang. Oke. Terima kasih Bang Ezra, saya turunkan dulu ya. Yuk.